Shalom para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia atau di mana saja saat ini Anda berada. Kami sangat berbahagia sekali dapat berjumpa kembali dalam acara pendalaman firman Tuhan. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, tentunya kita masih merasakan suasana tahun yang masih baru, karena pada saat ini kita menjelang baru memasuki minggu yang ketiga. Dan kami di sini berharap bahwa Anda berada dalam sukacita dan penuh dengan damai. Baik para pemirsa, kita akan mulai belajar pelajaran kita yang ketiga yang berjudul penciptaan diselesaikan. Seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Adri Kaunan sebagai ketua ASIS. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tahun Tuhan. yang baru, Ya. harapan yang baru, Harapan. melihat yang baru. Ya, amin. Puji Tuhan. Baik Pak Adri, kita akan mulai pelajaran kita yaitu pelajaran yang ketiga Pak ya. Iya. Ya, judulnya adalah penciptaan diselesaikan. Mungkin seperti biasa saya akan bacakan dulu ayat hafalnya Pak, ayat pembukanya Pak ya. Kali ini diambil dari Kejadian 2 ayat 2, bunyinya adalah: ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Sesuai dengan ayat bacaan kita tadi Pak, pelajaran pekan ini kita meninjau kembali gambaran ringkas tentang Alkitab ya Pak ya, tentang 3 hari terakhir penciptaan dan penciptaan dunia ini dan perhentiannya. Kalau kita lihat dari sahabat-sahabat yang lalu Pak, atau pelajaran yang lalu, di mana bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan dunia ini Pak ya, langit dan bumi, dengan rencana yang luar biasa, kemudian juga dengan pemikiran yang sangat tidak terbatas ya Pak ya, bagaimana dunia ini dijadikan oleh Tuhan kita. Nah Pak, untuk pelajaran kita yang berikut ini, menurut Pak Adri, bagaimana Pak hubungannya dengan pelajaran kita yang sudah lalu, bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit? Oke, shalom para pemirsa yang ada di tanah air ataupun di mana saudara berada. Puji Tuhan karena kita sudah memulai tahun yang baru. Tahun yang baru itu berarti bahwa semua aspek, baik pemikiran, baik usaha, maupun lain-lain harus dirubah sedemikian rupa sehingga cara berpikir kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus berubah di awal tahun 2013. Saya sekali lagi ucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati saudara dan saya di mana kita berada. Pelajaran ini tentunya tidak dapat dipikirkan secara manusia berdosa. Itulah sebabnya di sini kalau kita pelajari apa yang dikatakan oleh Ibu Yuni di dalam buku Kejadian 2 ayat 2, kata dibuatnya ini yang menjadi central problem atau masalah utama yang tidak dapat dipecahkan oleh akal sehat manusia. Itulah sebabnya sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Yuni, mari kita dasari dengan referensi dari firman Allah. Di dalam buku Ibrani 11 ayat 3, Ibrani 11 ayat 3 mengatakan kepada kita semua, pelajaran ini didasarkan kepada beberapa kutipan di sini. Dikatakan sebagai berikut. Karena iman kita mengerti, ingat, korelasi antara iman dan understanding. Dikatakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jawaban yang sederhana, bahwa siklus atau lingkaran penciptaan Allah, kalau yang lalu saya tertarik mengulangi lagi Bu Yunia, karena ini merupakan satu fondasi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita lihat di dalam buku Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 ada 7 hal yang harus kita tahu bersama-sama berdasarkan firman Allah. Saya bacakan pertama, susunan penciptaan. Saya dan saudara juga secara iman harus meyakini bahwa Allah sudah melakukan hal ini, dan bagi orang yang percaya tidak ada masalah konsep ini. Tetapi orang yang setengah-setengah percaya, mari kita yakinkan bersama bahwa ada Allah yang hidup yang sanggup menciptakan beberapa siklus yang saya bacakan pertama. Yang pertama adalah terang. Yang kedua adalah cakrawala. Yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan, baik yang berbiji, buah-buahan, tunas-tunas muda. Jelas. Yang keempat, benda-benda penerang. Matahari,
bulan dan bintang. Tetapi ada pertanyaan orang, terang yang bagaimana? Saudara tidak susah menjawabnya kalau saudara buka dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Allah adalah terang. Jadi tidak usah bertanya lagi gelap itu apa, terang apa, karena Allah yang menciptakan terang dan gelap. Allah sendiri sebagai sumber terang. Yang kelima, binatang-binatang laut, burung-burung di udara, dan makhluk hidup di air. Dan yang keenam, binatang, ternak, baik itu melata, dan manusia. Dan yang terakhir adalah Sabat. Ada 3 hal yang menarik di sini sehubungan dengan buku Yohanes dan buku Markus pasal 2 ayat 28. Ada 3 hal. Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskannya. Saudara para pemirsa, inilah korelasi yang kita pelajari tentang penciptaan yang sebenarnya sehubungan dengan pertanyaan Ibu Yuni tadi. Jadi secara iman yang dikatakan Ibrani 11 ayat 3, kita sebagai umat percaya harus dipisahkan pemikiran kita dengan teori-teori yang mencoba mengcounter akan apa yang sudah diciptakan Allah. Jadi saya di rumah tadi malam membaca-baca Kejadian 1 dan Kejadian 2. Rangkumannya adalah sederhana. 7 aspek ini harus kita yakini dengan iman, karena tanpa iman saya dan saudara tidak dapat memecahkan akan problem-problem yang ditulis maupun dibuat referensi oleh para penulis yang saya tidak sebutkan, karena pakar ilmiah sudah membuktikan bahwa ada referensi yang mencoba menantang apa yang dikatakan oleh buku Kejadian 1 ayat dan Kejadian pasal 2 ayat sekian. Ini Bu sekilas introduction atau pendahuluan untuk mereverse akan pelajaran-pelajaran tentang penciptaan. Luar biasa. Haleluya, shalom. Kalau tadi sudah secara dulu diceritakan referensi ya Pak ya tentang pelajaran kita ini, kita penggal mungkin ya Pak ya. Nah di hari keempat ini adalah matahari, bulan dan bintang mungkin secara spesifiknya ya Pak ya. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 19 ini, jadi tindakan apakah Pak yang disebutkan pada hari keempat penciptaan? Jadi bagaimana kita memahami hal ini? Terutama mengingat pemahaman kita sekarang tentang dunia secara fisik. Iya, saudara dan saudari, pemahaman ini memang saya tekankan tadi, kita harus menggunakan wacana-wacana rohani dan iman. Tetapi ada beberapa penulis, saya bacakan di sini, seorang penulis yang namanya John Collins ya. John Collins di dalam buku A Linguistic, Literary and Theological Commentary, Postborn New Jersey tahun 2006 halaman 57. Di situ ada pemahaman-pemahaman yang sederhana bahwa matahari diciptakan pada hari keempat dan terang diciptakan pada 3 hari pertama dan berasal dari apa kata supernova. Saudara dan saudari, pemahaman yang sederhana tentang pertanyaan Ibu Yuni ini dapat kita tekankan berdasarkan Alkitab bahwa tidak ada kemungkinan, di dalam tulisan ini dikatakan ada kemungkinan. Ketiga adalah bahwa matahari memang sudah ada tetapi tertutup dengan awan atau albu vulkanik sehingga tidak kelihatan atau berfungsi semuanya sampai hari keempat. Saudara dan saudari, saya tidak bisa berteori, tetapi balik lagi kepada Kejadian 1 ayat 14 sampai 19 sebagai metode, sebagai referensi, sebagai pengakuan saya sebagai umat manusia untuk mengakui Allah bahwa di dalam beberapa pasal tersebut Tuhan telah menciptakan matahari, bulan dan bintang untuk memisahkan apa? Siang dan malam, agar ada waktu-waktu pembagian hari atau yom ya, hari dalam bahasa Ibrani dan tahun. Jelas sekali. Jadi saudara dan saudari, tidak ada korelasi-korelasi atau kepakaran untuk membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang belum disembah orang lain, harus meyakini bahwa penciptaan itu tidak dapat diakalin, tidak dapat dipisah-pisahkan dengan teori manusia, tetapi difokuskan kepada pemahaman Alkitab yang saya dan saudara pegang bersama-sama. Itu pandangan yang simpel, yang sederhana. Sangat luar biasa Pak. Pas dijelaskan demikian rupa Pak. Nah kita lihat kan di sini Pak ya, begitu luar biasanya Allah menjadikan langit dan bumi ini Pak ya. Begitu teraturnya day by day, hari lewat hari ya Pak ya.
Nah Pak, setelah begitu mengetahui kebutuhan manusia, sarana manusia ini, sehingga yang berikutnya Pak, diciptakanlah satu hewan-hewan di air dan di udara. Itu pada waktu harian kelima ya Pak ya. Nah kita lihat di sini Pak, bukti apakah Pak jika ada di dalam ayat itu yang bisa berarti sebagai Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara dan saudari, kita menggali akan Kejadian 1 ayat 20 dan 23 tentang dasar pertama. Mari kita pakai ayat di dalam buku Mazmur 33 ayat 6 ya. Kalau saudara dan saudari ada Alkitab, buka Mazmur 33 ayat 6. Inilah dasar kuat yang membuat saya dan saudara mengerti tentang pemahaman Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Dikatakan, oleh firman Tuhan, kata penulis, langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi pemahaman yang kita tangkap di sini bahwa ada firman kreatif yang sudah menciptakan akan pola-pola atau siklus yang saya bacakan tadi. Tetapi dikatakan bahwa tiap-tiap ciptaan diberi kesanggupan untuk berkembang biak. Tentunya di sini berbicara tentang spesies dan jenis-jenis ikan dan jenis-jenis yang dibiarkan, baik burung dan sebagainya. Di dalam pasal 21, kalau kita ada ayat, mari kita ulangi bersama-sama. Kejadian 1 ayat 21 ya Bu Yuni, kita bacakan bersama-sama. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara, kata baik di sini perlu kita artikan bahwa kata baik menurut manusia berbeda dengan kata baik Allah. Kata baik Allah itu adalah perfect, sempurna. Itulah sebabnya dikatakan di dalam beberapa referensi bahwa Allah menciptakan akan binatang-binatang dan hewan-hewan itu dengan kata ex nihilo. Saudara, saya tertarik menjabarkan kata ex nihilo ini. Artinya bahwa pra-ada. Artinya firman kreatif Allah itu sendiri menciptakan semua yang masuk kategori hewan dan lain-lain itu dengan firman yang kreatif. Itulah sebabnya saya katakan baik. Saudara, tentunya timbul pertanyaan, mengapa hanya spesies-spesies tertentu? Saudara, sangat sulit untuk kita jawab karena pemahaman baik antara Allah dan manusia sangat berbeda. Allah itu perfect, kadang-kadang manusia itu apa? Berubah-ubah dan tidak perfect. Inilah pendalaman teologi tentang Kejadian 1 ayat 20 sampai 23 dan dihubungkan dengan kata firman yang kreatif dengan kata ex nihilo. Artinya belum ada, pra-ada. Itulah yang menarik di dalam penciptaan hewan-hewan di air dan udara. Puji Tuhan. Baik, tadi setelah kita lihat ya hewan-hewan yang di udara ini, kemudian terjadi pada hari yang ke-6. Itu di sana penciptaan tentang hewan-hewan darat bersama sekaligus pada waktu itu manusia diciptakan. Nah, kira-kira korelasinya kenapa Pak bersama Pak sama pada saat itu diciptakan pada hari yang ke-6? Saudara dan saudari, mari kita lihat di dalam buku Roma pasal 8 ayat 19 sampai 22. Dan ada satu tulisan yang mengatakan bahwa kita tahu bahwa spesies telah berubah sebagaimana yang dinyatakan dalam kutukan-kutukan di dalam Kejadian 3. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa hewan darat dan manusia diciptakan pada hari ke-6 sebagaimana dengan korelasi yang terdapat di antara hari kedua dan hari ke-5. Saya bacakan terus. Orang diingatkan kembali terhadap urutan yang teratur dan terarah dari peristiwa-peristiwa penciptaan yang cocok dengan Allah yang teratur. Mari kita buka 1 Korintus 14 ayat 33 ya. Saya mengundang para pemirsa untuk membuka 1 Korintus 14 ayat 33. Apa yang dikatakan oleh ayat tersebut ya Bu Yuni? Sebelum kita lanjutkan, dikatakan bahwa sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera.
saya selalu mengingatkan diri saya dan saudara, ilmu teologi hanya bisa menggambarkan tentang Allah, tetapi untuk memastikan apa yang Allah lakukan secara manusia kita tidak mendalaminya. Itulah sebabnya di dalam Ulangan 29 ayat 29 ada hal-hal yang manusia tidak boleh paksakan siapapun. Ada titel S1, S2, S3, profesor teologi tidak dapat memastikan tentang kata baik Allah itu. Tetapi tugas saya dan saudara, saya balik lagi kepada Ibrani 11 ayat 3. Iman atau faith yang sanggup membuahkan, yang sanggup mempengaruhi saudara untuk melihat bahwa siklus penciptaan yang Allah telah lakukan memang benar-benar baik di mata Allah. Ingat, tidak selamanya saudara dapat memahami kebaikan Allah. Tugas kita adalah membaca, percaya bahwa ini sudah terjadi dengan tangan dan firman yang kreatif, yang penuh dengan kekuasaan. Amin. Amin. Haleluya. Baik Pak Adi, mungkin kita nanti akan teruskan kembali perjalanan kita semakin menarik. Para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, kita akan meneruskan pelajaran kita semakin dalam dan semakin menarik, dan untuk lebih mengetahuinya kita akan bertemu lagi setelah yang satu ini. Amin. Kamera rolling, action. Baik para pemirsa yang kami kasihi, kita kembali lagi dalam pelajaran kita tentang firman Tuhan hari ini. Dan seperti biasa kita akan tanyakan kembali kepada narasumber kita dalam pelajaran kita yang seterusnya ini. Baik Pak Adi, kalau tadi sudah diciptakan oleh Allah langit bumi dengan segala isinya, termasuk tadi penciptaan hewan-hewan darat dan manusia sendiri ya Pak ya. Nah bagaimana penerusannya Pak tentang penciptaan ini diselesaikan oleh Allah? Apakah Allah selesai di sana atau masih ada yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh Allah sendiri? Oke, terima kasih. Saudara dan saudari, mari kita artikan dua hal. Pencipta dan yang diciptakan. Ada apa di antara mereka? Saya tertarik dan menarik di dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 1-3, di dalam ayat 1, dan buku Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Korelasi antara Allah atau Trinitas yang menurut 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai ayat 3 mengungkapkan bahwa penciptaan itu diakhiri dengan kata sabat dalam buku atau bahasa Ibrani. Yang menarik di sini adalah kata diberkati. Saudara dan saudari, secara parameter manusia, kadang-kadang kita menganggap bahwa kata sabat ini adalah terindikasi hanya untuk satu organisasi tertentu atau satu kumpulan manusia. Ingat, Allah menciptakan sabat ini atau sabat untuk semua hasil ciptaan yang ada di Taman Eden. Tujuan kita saat ini adalah mengatakan di dalam diri kita bahwa kita memerlukan istirahat sabat untuk mencegah agar kita tidak kehilangan pandangan kepada Allah dan terperangkap dalam materialisme dan kerja berlebihan. Saudara, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi, tetapi pembahasan yang sederhana pada saat ini menyatakan bahwa sabat itu memiliki 3 point atau foundation atau base atau dasar yang kokoh, bahwa Allah sudah menciptakan sabat ini dengan isi sebagai berikut: berhenti, memberkati, dan menguduskannya. Kadas dalam bahasa aslinya. Saudara, kata kadas ini artinya bahwa tidak ada bahasa-bahasa atau pemikiran yang bisa melawan itu. Artinya bahwa bila mana kita melakukan aturan-aturan yang dilakukan oleh Allah, maka kita akan dihinggapi oleh 3 hal itu. Allah akan memberkati kita, Allah akan menguduskan kita, karena kita berhenti seperti yang Allah lakukan. Amin. Pak Adi, kalau dikatakan tadi Allah sudah memberkati, kemudian juga Allah menguduskan ya hari Sabat itu. Tetapi berarti betapa pentingnya Sabat itu. Ya. Allah sendiri mengatakan bahwa itu adalah hari yang dikuduskan, hari yang diberkati. Ya. Ya, Pak ya.
Nah, setelah kita lihat di sini Pak, pada saat-saat ini mungkin banyak orang yang belum tahu atau sudah tahu atau belum mengerti sebenarnya. Kadang-kadang kata hari Sabat seperti Bapak katakan tadi, intonasinya adalah untuk orang-orang tertentu. Sebetulnya Sabat di sini diberikan adalah untuk semua orang ya Pak ya, semua. Dan kalau kita melihat Pak, dari hari pertama sampai hari ke-6, kemudian Tuhan berhenti hari ke-7, di sini melihat bahwa pada hari ke-7 sebagaimana Allah sudah mengkuduskan dan memberkati hari itu ya Pak ya, dan sucikan itu, maka kita boleh mengingat kembali sampai zaman ini seterusnya mungkin ya Pak ya, bahwa siapakah Allah itu yang sudah menjadikan dunia ini. Jadi siapakah Allah itu sebagai pencipta dunia ini. Kalau tidak ada hari berhenti pada hari Sabat, mungkin kita akan bingung siapa yang menciptakan dunia ini. Nah Pak, sini ada pertanyaan itu dari Kejadian 1 ayat 5, 8, 31 Pak ya. Apa sajakah Pak komponen dari satu hari penciptaan? Apakah ada di dalam ayat-ayat itu yang menyiratkan bahwa ini bukannya hari literal 24 jam seperti yang kita alami sekarang? Ya, saudara dan saudari, banyak pemahaman tentang satu hari sama dengan 1000 hari, 1000 ya. Tetapi saya tidak menjelaskan itu karena dikatakan sini sangat jelas. Dikatakan di dalam beberapa referensi, kalau saya buka di sini, bisa saja orang beranggapan bahwa mengutip 2 Petrus 3 ayat 8 itu jelas. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, ya, dan ayat-ayat lainnya. Tetapi saya tertarik untuk mengkaitkan kata Sabat dengan aplikasi daripada pelajaran kita yang baru ditanyakan oleh Ibu Yuni di sini. Yang menarik adalah mengapa kita harus menghormati hari Sabat. Penekanannya di dalam buku Yesaya 58 ayat 13 sampai ayat 14. Saya akan bacakan di sana. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan-kendaraan kemenangan. Dan ayat yang berikut, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhur. Apa itu milik pusaka Yakub? Adalah kehidupan kekal. Pertanyaannya adalah sangat sederhana. Yang Allah minta bagi kita adalah untuk membicarakan, bukan untuk bertanya. Kalau bertanya sudah jelas, tetapi yang kita praktekkan saat ini adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah lakukan. Sebenarnya sangat sederhana buat pemahaman kita sebagai manusia berdosa. Apa susahnya datang ke gereja hari Sabat? Apa susahnya membaca Alkitab dan meyakinkan kita bahwa Sabat itu bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Allah yang Maha Kudus? Mengapa yang lain kita mudah melakukannya, tetapi Sabat susah? Kita harus dan tidak boleh terkotak-kotak dalam hal ini. Karena ingat, kehidupan kekal akan menyertai kita bila mana kita menuruti apa yang dikatakan oleh mulut Allah dan contoh Allah, bukan contoh atau pemahaman manusia secara letterlah. Jadi Pak Adi, kalau kita lihat sini bahwa hari Sabat harus dikuduskan. Amen. Dan Allah sendiri yang memberikan contoh menguduskan hari Sabat. Amin. Nah Pak Adi, apakah kalau mungkin ada pemirsa yang juga belum mengerti bahwa Sabat itu adalah Sabat yang dikeluarkan oleh tulisan Allah sendiri, dan oleh firman Allah sendiri, dan mulut Allah sendiri. Tapi kadang-kadang mungkin ada mengatakan bahwa Sabat itu bukan hari Sabtu loh Pak. Di sini ada pertanyaan lagi ya, karena Sabat mungkin arti Sabat, tidak semua mengerti arti Sabat. Tetapi Allah sendiri mengatakan, dan hari Sabat itu, kalau kita Bapak bisa jelaskan, apakah hari Sabat itu jatuhnya hari Sabtu Pak? Ya, saudara dan saudari, kalau kita pelajari satu arti, saya dan saudara sudah mengetahui bahwa Sabado adalah hari ke-7. Saudara cek di referensi manapun, semua mengatakan bahwa hari Sabat, hari yang ke-7, hari istirahat. Saya tidak mengartikan, karena kalau kita baca kalender Ibrani Timur Tengah, semua mengatakan seperti itu. Tetapi saya tidak memaksakan. Tetapi mari kita lihat kunci atau dasar yang diberikan oleh Yesus, ya.
Jelas hari Sabat itu hari yang ke-7. Kita mau putar kalender apapun tetap Sabat hari ke-7. Dan dikatakan di dalam buku Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus, kalau tadi dalam buku Yesaya Keluaran 20 ayat 8, Yehezkel 20 ayat 12 dan 20 jelas. Apakah Old Testament Perjanjian Lama? Bukan. New Testament juga membuktikan bahwa Sang Pencipta, ingat, Sang Pencipta itu, firman kreatif itu ada 3. Yesus Kristus, Allah, dan Holy Spirit, Roh Kudus. Mari kita lihat dalam buku New Testament atau Perjanjian Baru. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk siapa? Manusia. Tidak dikatakan manusia Ibrani, manusia Indonesia, manusia Amerika, manusia Madagaskar, atau manusia yang Ibu Yuni, orang ini Ibu Yuni sering keliling dunia, pernah ke Afrika Selatan, Eropa dan sebagainya, Amerika. Tetapi pemain di sini adalah kata manusia. Oh, bukan perfect atau bukan terpisah-pisah, separately. Tetapi dikatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saya tertarik dengan teori Maslow. Semakin rendah, semakin besar. Tetapi kerucutnya semakin tinggi, semakin menyatu. Artinya bahwa manusia pun membuktikan bahwa Allah adalah orang atau bagian yang paling atas, yang harus kita sembah, yang harus kita ikut. Tidak ada rule and regulation yang mengatakan bahwa Allah itu nomor 2, Allah itu nomor 3. Allah adalah pencipta. Ingat, Allah adalah pencipta. Pembuktian atau siklus operationnya sangat jelas. Tugas saya dan saudara adalah memahami dengan iman. Jangan bertanya lagi. Kalau orang yang sudah memiliki iman otomatis tidak bertanya, tetapi memberikan contoh bagi orang-orang lain yang belum memiliki iman. Inilah pandangan-pandangan teologi yang sederhana tentang Ibrani pasal 11 ayat 3. Ingat, orang-orang yang beriman tugasnya bukan bertanya lagi, tetapi memberikan contoh. Ingat, ada satu organisasi yang terkenal, bukan Adventnya yang menyelamatkan, karena Advent mengikuti Sabat. Bukan Adventnya yang membuat konsep ini. Saya bukan tertarik dengan kata Advent, tetapi Advent ini tidak bertanya tentang Sabat, tetapi mengikuti dengan iman. Sabat itu siapa yang ciptakan? Saudara dan saudari di mana saudara berada, pakailah iman, logika yang tepat. Saudara dan saudari sebagai orang-orang yang ingin memperoleh hidup yang kekal, gunakan kata iman, bukan bertanya, tetapi menjambarkan iman itu, membagikan iman itu kepada orang lain yang belum mengetahui iman itu. Dan biarlah orang lain akan berkembang dengan butir-butir iman yang lain untuk vertical oriented, vertical result. Ingat, Allah akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga yang tidak dapat kita pikirkan secara rasio manusia. Amin. Amin. Haleluya. Baik Pak Adri, kalau begitu kita lihat di sini dari penjelasan tadi bahwa Sabat ini yang dituliskan oleh Allah sendiri, oleh jari-jari Allah sendiri, ini tidak pernah akan berubah. Amin. Dan kekal selamanya, Pak ya. Kalau begitu Pak Adri, kita akan menyudahi acara ini. Tolong Pak Adri konklusikan pelajaran kita sepekan ini supaya kita dapat pemirsa juga dapat mendengar tentang konklusi pelajaran kita. Oke. Shalom, selamat tahun baru. Pelajaran kita ini saya akan satukan dengan satu pemahaman yang sederhana. Dalam bahasa Inggris dikatakan summary, dalam bahasa kita adalah pemahaman atau ringkasan yang dikatakan sebagai berikut. Kita yang diciptakan dalam gambar Allah, ingat, dipanggil untuk memuliakan Allah sebagai mahkota ciptaannya. Allah mengundang, ya. God invite us, ya, bukan aja umat-umat yang saya bacakan tadi. Dikatakan dari hari ke hari mengusahakan masuk ke dalam perhubungan dengan kuasa yang memulihkan kembali yang ada pada Kristus, supaya dengan demikian demi kemuliaan Tuhan kita mampu memantulkan gambarnya dengan lengkap. Saudara dan saudari para pemirsa, saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi ingat, orang-orang yang berdosa memiliki pengharapan bila mana
mereka mengikuti rule and regulation, peraturan-peraturan undang-undang kerajaan Allah yang sudah diberitahukan secara sederhana melalui Alkitab yang saya pegang dan saudara memiliki di rumah. Tidak ada batasan bagi saudara, apakah itu profesor teologi atau orang-orang yang jadi nelayan sama seperti Petrus. Tidak ada yang sulit memahami akan pelajaran tentang penciptaan ini. Yang sulit adalah karena manusia seperti dikatakan oleh Daniel memiliki pengetahuan akan bertambah-tambah. Tetapi jangan lupa, pengetahuan itu bukan untuk menyerang Allah, tetapi membuat saya dan saudara berbahagia dengan hasil ciptaan yang sudah Allah lakukan pada siklus penciptaan di dalam buku apa? Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Kiranya saya dan saudara akan memahami ini dengan iman kembali. Saya katakan, iman. Dengan demikian, ada satu pola hidup yang akan kita lakukan. Bahwa lakukan sekarang. Do it now and do and do. Atau lakukan sampai kita berpisah sementara di dunia yang penuh dengan dosa. Satu keyakinan Bu Yuni bahwa bila mana Yesus datang kedua kali, Dia akan mempersiapkan New Jerusalem, surga yang baru untuk saya dan saudara di hati, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, karena kita mempercayai ciptaan Allah yang mula-mula. Amin. Amin. Haleluya. Baik para pemirsa, pelajaran ini kita akan selesaikan saat ini atau hari ini sampai di sini. Tetapi jangan lupa bahwa kita akan bertemu kembali pada hari-hari berikut, tentunya dengan judul yang berbeda. Dan kita tetap akan temani oleh narasumber kita, itu Bapak Ari Kaunang sebagai Ketua ASI. Para pemirsa, kalau Anda ingin mengulangi pelajaran ini, Anda boleh kembali mengulangi dari pelajaran ini dengan membaca firman-firman yang sudah disampaikan tadi, atau Anda sendiri di rumah boleh membaca kembali firman Tuhan, yaitu dengan melalui Alkitab. Amin. Dan Anda akan semakin mengetahui dan Anda akan semakin jelas bahwa Allah adalah Sang Pencipta dunia dan langit ini. Baik para pemirsa, kalau begitu kita akan bersama-sama berdoa, dan kami juga ingin mendoakan saudara-saudara di sini, dan kita juga akan mendoakan pemerintahan kita dan untuk keluarga kita masing-masing. Untuk itu Pak Adri tolong membawakan doa. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Bapa sudah memberikan pelajaran-pelajaran yang baik bagi umat manusia untuk mempelajari buku Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Adalah merupakan siklus penciptaan yang mana yang baik yang sudah diciptakan oleh Allah secara langsung. Bapa, secara kacamata manusia kami tidak dapat membayangkan, kami tidak dapat mengetahui karena keterbatasan pengetahuan sebagai hasil ciptaan yang penuh dengan dosa. Bapa, ajarlah kami sebagai umat manusia untuk meyakini pelajaran ini dengan kata iman atau faith, sehingga pelajaran ini dapat bermakna, dapat dicerna, dan akhirnya konsep Allah akan terjadi bagi manusia yang berdosa, adalah hidup kekal. Tuhan berkati pemerintah kami, dari presiden sampai rakyat yang ada di pedesaan. Tuhan berkati. Biarlah damai sejahtera, kemakmuran menyertai bangsa yang kami cintai bersama-sama. Bapa, berkati kami semua untuk setia dan rajin mempelajari firman-Mu pada saat kami orang berdosa. Bapa, berkati kami, biarlah kami bisa bertemu kembali pada episode-episode yang akan datang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin.